Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, kita masih di sini di Gawe-Gawe Sinau GGSI Ageng, belajar kimia tanggap corona dengan hashtag di rumah aja, tapi tetap rajin belajar ya. Kali ini mau belajar apa? Belajar tentang apa ya? Bilangan kuantum. Bilangan kuantum ini dijelaskan dengan detail di teori atom yang kelima. Ayo, apa aja? Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, Niels Bohr. Yang terakhir, mekanika kuantum atau teori atom mekanika gelombang atau teori atom modern. Nah, bilangan kuantum ini kalau kita ibaratkan nih kayak alamatnya elektron. Jadi dari bilangan kuantum ini kita bisa menggambarkan kira-kira di mana ya peluang terbesar kita bisa menemukan elektron itu. Oke. Kita bahas satu persatu. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pinter paham semua. Amin. Bilangan kuantum itu ada 4. Pakai tangannya. N, L, M, dan S. Kalau digabung N, L, M, S. N, L, M, dan S. N, L, M, S. N, L, M, S. Bisa ya? Apa itu N? N adalah bilangan kuantum utama. Apa itu bilangan kuantum utama? N utama. N utama. Akan kulitnya. Atomnya ya. Oke. Masih ingat model atomnya siapa yang menjelaskan tentang kulit atom? Ya. Model atomnya Niels Bohr. Seperti apa penjelasannya? Bahwa menurut Niels Bohr, atom adalah partikel dengan inti bermuatan positif yang dikelilingi elektron bermuatan negatif pada tingkat energi tertentu yang disebut kulit atom. Terus ada notasinya ya, kulit. Mulai dari K, L, M, N, seterusnya. Itu kan? Oke, sekarang kita buat notasinya yuk. Kulit K, L, M, N, seterusnya. Nah, kulit atom itu tadi dilambangkan dengan N utama, nyatakan kulitnya gitu kan. Berarti kalau kulit K ya adalah N pertama, N ke 1, 2, 3, 4 seterusnya. Paham ya? Atau bolehlah kita tulis di sini bahwa nilai N ini dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Lucu ya? Oke, ayo kita buat pengingatnya supaya tidak lupa. Nanti ibu mau buatkan lagu boleh? Mau dong ya. Ini N utama dimulai dari 1. Oke. Nah, lanjut. Yang kedua adalah NL. L adalah bilangan kuantum azimut. LA. Azimut. Apa itu bilangan kuantum azimut? Bilangan kuantum azimut adalah bilangan kuantum yang menyatakan subkulitnya. Subkulitnya tergantung dari kulitnya, gitu kan ya. Nah, subkulit ini juga dibuat dalam notasi. Subkulit depannya S, berarti subkulit S, P, D, dan F. Ini adalah singkatan dari sharp, principal, diffuse, dan fundamental. Nah, masing-masing subkulit punya nilai L. Nilai L-nya, ya, kulit itu kan lambangnya L azimut, nyatakan subkulitnya. Kalau S berarti nilai L-nya 0. P nilai L-nya 1, D 2, dan F 3. Pakai tangannya boleh, pakai jari kimia. Kulit depannya K, L, M, N dimulai dari 1, 2, 3 seterusnya. Kalau subkulit depannya S, P, D, F nilainya S0. S0. P di sini berarti 1 pertama. D di sini berarti 2. F di sini berarti 3. S0, P1, D2, F3. S, P, D, F. Oke. Atau ibu boleh tuliskan di sini bahwa
nilai dari L ini dimulai dari 0 sampai tergantung kulitnya gitu kan, sampai N-1. Jadi keempat bilangan kuantum ini akan saling terkait. Oke. Baiklah. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kita buat pengingat dulu untuk L. L ini adalah azimut, nilainya 0 sampai N-1 gitu ya. Yang keempat, yang ketiga NLM. M adalah bilangan kuantum magnetik. Oke. Apa itu bilangan kuantum magnetik? Bilangan kuantum magnetik ini sangat tergantung dari bilangan kuantum azimut, atau nilai M ini sangat tergantung dari nilai L. Saling terkait kan ya? Oke. Untuk apa? Untuk menyatakan orbitalnya. Orbitalnya siapa? Orbitalnya ini tergantung dari subkulitnya. Ya. Oke. Apa sih orbital itu? Nah, sebentar. Kita lihat dulu. Jadi orbital ini tergantung subkulitnya. Subkulit tadi ada berapa? Oke. Subkulit tadi ada 4 ya. S, lalu P, lalu D, lalu apa lagi? Nah, jadi tergantung. Orbital ini tergantung subkulitnya. Kalau subkulitnya S, gitu, berarti punya satu orbital. Ya. Apa itu orbital? Orbital adalah tingkat energi suatu ruang yang mempunyai peluang terbesar atau kebolehjadian terbesar untuk menemukan elektron di sekitar inti. Jadi orbital ini sama juga lah dengan ruang atau kamar ya. Kalau subkulitnya S berarti punya satu orbital, satu kamar, satu ruang begitu ya. Oke. P. Kalau P subkulit P punya 3 orbital. Oke. Kalau D subkulit D itu punya 5 orbital. Oke. 2, 3, 4, 5. Sedangkan F subkulit F punya 7 orbital. Lihat, ini angka ganjil ya. S1, P3, D5, F-nya 7. 1, 3, 5, 7. 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, masing-masing orbital ini nanti ada nomornya, ibaratnya ini kayak kamar gitu ya. Kamar, terus masing-masing ada nomornya. Nomornya atau nomornya itu nilai M-nya gitu ya. Nilai M-nya tergantung dari nilai L-nya. Jadi saling terkait. Oke, Ibu tuliskan dulu. Bagaimana cara menentukan nilai M-nya gitu. M tergantung dari nilai L-nya, yaitu dimulai dari min L sampai plus L. Oke. Sekarang kita buat pengingat lagi. Oke. Ini M adalah magnetik. Nilainya min L sampai plus L. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita kasih nilai M-nya. Subkulit S punya 1 orbital. Nilai M-nya dilihat dulu dari sini. Lihat sini. S, nilai L-nya 0. Berarti nilai M-nya dari S adalah mulai dari min 0 sampai plus 0. Min L sampai plus L. Berarti min 0 sampai plus 0 kan nilainya 0. Ya kan? Oke, sekarang D. D punya 3. D lagi. P maksudnya. Subkulit P punya 3 orbital. Nilai L dari P adalah 1. Berarti nilai M-nya mulai dari min 1 atau min L sampai plus 1 atau plus L. Tengah-tengah pasti 0. Gitu ya. Oke. Bagaimana dengan D? D punya 5 orbital. Ya. Subkulit D L-nya sama dengan 2. Berarti nilai M-nya mulai dari min 2, min L sampai plus 2 plus L. Tengah-tengah pasti 0.
Kita isi semua ya. Naik ya, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Oke. Sekarang bagaimana dengan F? Sama. F punya subkulit F punya 7 orbital. Nilai L-nya 3. Berarti nilai M mulai dari min 3 sampai plus 3. Min L sampai plus L. Tengah-tengah 0. Ayo diisi semua. Min 3, min 2, min 1, 0, lalu plus 1, lalu plus 2. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita sudah tahu nilai M masing-masing orbital, gitu kan ya. Setiap orbital akan berisi sepasang elektron. Ya, jadi di dalam orbital inilah peluang terbesar ditemukannya elektron. Nah, setiap orbital akan terisi oleh sepasang elektron, berarti 2 elektron, ya kan? Dengan arah spin yang berlawanan. Apa itu spin? Itu adalah bilangan kuantum yang keempat. Ya adalah S, NLMS, yaitu bilangan kuantum spin. Untuk menyatakan arah rotasinya. Arah rotasinya siapa? Arah rotasinya elektron. Gimana cara menyatakan arah rotasinya? Jadi arah rotasi namanya juga arah ya. Arah rotasi berarti menyatakan arah rotasi elektron itu dinyatakan berdasarkan sumbunya. Ya. Kalau ke atas, arahnya ke atas nilainya plus setengah. Atau kalau arahnya ke bawah berarti nilainya min setengah. Gitu ya. Oke, kita kasih kotak dulu lalu kita beri pengingat. Oke, S nilainya plus setengah atau min setengah. Oke. Nah, bagaimana cara membuat atau mengisi elektronnya? Ya, langsung aja ya. Kita buat di sini. S, subkulit S hanya punya 1 orbital, berarti aman. 1 orbital isinya sepasang elektron dengan arah spin berlawanan. Kenapa kok arah spinnya harus berlawanan? Hal ini untuk menghasilkan medan magnet yang berlawanan juga. Untuk apa? Untuk mengimbangi gaya tolak elektron yang biasa disebut dengan gaya Coulomb. Ya, oke baiklah. Ya, makanya di teori mekanika kuantum atau teori atom modern ini betul-betul menyempurnakan berbagai kelemahan dari teori atom sebelumnya, yaitu teori atom Niels Bohr. Ya, oke baiklah. Nah, kecuali S ya, kecuali kalau S kan hanya 1 orbital. Berarti untuk P, D, dan F semua orbitalnya ini punya tingkat energi yang sama. Jadi, keberadaan elektron itu bisa dimulai dari orbital mana saja. Bisa dari kiri, ya. Bisa dari kanan. Bisa dari tengah. Tidak ada aturan baku. Arah spinnya begitu juga. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, tetapi kita di sini mengikuti kesepakatan umum ya yang biasa dipakai bahwa pengisian elektron itu dimulai dari sebelah kiri dengan arah spin ke atas. Sekali lagi Ibu sampaikan ini tidak ada aturan bakunya, hanya berdasarkan kesepakatan. Bisa dipahami? Oke, jadi enak juga Ibu kalau ulangan ngoreksinya tertib gitu kan? Seragam ya. Oke, baiklah. Kemudian pengisian elektron pada setiap orbital itu juga nggak boleh sembarangan, ada aturannya. Dan ini harus mengikuti aturan Hahn. Nanti ada di video lain ya, di situ tentang aturan konfigurasi elektron. Ada tuh. Aturan Hahn menyatakan bahwa ternyata berdasarkan pengamatan spektrum menunjukkan bahwa peletakan elektron pada setiap orbital berada pada kondisi paling stabil jika atau ketika elektron itu tersebar merata pada semua
orbitalnya dengan arah spin yang sama. Ya. Lalu kalau sudah begitu baru dipasangkan. Ini lebih stabil. Kalau yang satunya arahnya ke atas, kemudian ada yang ke bawah, itu kurang stabil. Ya, jadi berdasarkan pengamatan spektrum ini, maka kita mengikuti aturan Hahn bahwa pengisian elektron akan tersebar satu-satu pada setiap orbital secara merata dengan arah spin yang sama. Dulu ya, kalau sudah tersebar merata dengan arah spin yang sama, baru kita pasangkan. Bisa dipahami? Aturan Hahn tersebar satu-satu, arah spinnya sama, lalu dipasangkan. Bisa. Seolah-olah si elektron ini nggak berani tidur sendiri. Jadi ibu suka buat bahasa yang lucu supaya tidak mudah lupa ya. Aturan Hahn nggak berani sendiri, habis satu-satu lalu dipasangkan. Itu maksudnya sama maknanya dengan aturan Hahn tersebar satu-satu. Ya, arah spinnya sama lalu dipasangkan. Kalau seperti ini, maka berada pada kondisi yang lebih stabil. Nah, berarti sekarang kita bisa menyimpulkan bahwa pada kondisi penuh, berarti S akan mampu menampung maksimal 2 elektron. S, P, D, F. Itu ya tadi ya. S nilai L-nya S0. P 1 di sini. D 2 di sini. F 3 di sini. Orbitalnya angka ganjil 1, ini 3, ini 5, ini 7. 1, 3, 5, 7. Ya, satu orbital isinya 2 elektron. Berarti kalau penuh di sini S-nya 2, P-nya 6, D-nya 10 dan F 14 elektron. Paham maksudnya ya? Oke, sekarang gimana kalau kita nyantai dulu sambil mengingat 4 jenis bilangan kuantum berserta nilainya pakai bahasa lagu yang sudah Ibu buat, hasil inovasi pembelajaran Ibu yang Ibu tulis dalam best practice. Mau? Oke. Mudah-mudahan manfaat, berkah, bikin paham. Kita langsung bilangan kuantum aja dulu ya. Disimak. Awas, hati-hati. Beri sedikit petunjuk ya tentang kuantum lagi, tentang orbital. Apa itu orbital? Ya. Apa itu orbital? Nih. Kita mulai dari spin. Spin tadi dinyatakan arah rotasi elektron terhadap sumbunya ya, dinyatakan dengan arah ke atas atau ke bawah. Ke atas nilainya plus setengah, ke bawah nilainya minus setengah. Tiap orbital elektron hanya ditepati oleh 2 buah elektron dengan arah spin yang berlawanan, sehingga menghasilkan medan magnet yang berlawanan untuk mengimbangi gaya tolak atau gaya kolom elektron. Seperti Ibu sampaikan tadi ya. Orbital itu apa? Orbital atom merupakan deskripsi matematis dari posisi elektron dalam suatu atom yang paling mungkin ditemukan, atau seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, tingkat energi suatu ruang yang mempunyai peluang terbesar atau kejadian terbesar untuk menemukan elektron di sekitar inti atom. Setiap orbital mempunyai ukuran, bentuk, dan arah yang ditentukan oleh bilangan kuantum N, L, M, dan S. Bentuk orbital tuh kayak gini. 3 dimensi dilihat dari sumbu X, Y, dan Z ya, orbital S, P, dan D. Oke.
Nah, orbital yang mempunyai nilai bilangan kuantum yang sama akan membentuk suatu subkulit. Kemudian subkulit membentuk kulit atau tingkat energi. Kulit ditunjukkan oleh bilangan kuantum utama atau N, dan subkulit dinyatakan oleh bilangan kuantum azimut atau L. Kombinasi di antara keduanya akan membentuk sebuah pola seperti ini sebagai dasar konfigurasi elektron. Jadi diingat-ingat, nanti konfigurasi kita berdasarkan teori terakhir ya, teori atom modern, tidak lagi menggunakan kulit seperti yang dijelaskan oleh teorinya Niels Bohr, cuma KLMN doang begitu ya. Sekarang harus dengan kombinasi kulit dan subkulit. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nih ya, kulit pertama hanya punya satu subkulit, berarti S aja, ya kan? Kalau kulit kedua punya dua subkulit yaitu S dan P, ya, tiga subkulit S, P, D, ya. Kalau S punya berapa orbital? Satu ya, sedangkan P punya 3 orbital dengan tingkat energi yang sama tadi, ya. Keadaan atomik elektron dalam suatu orbital dapat dinyatakan dengan menggunakan kombinasi dari 3 bilangan kuantum, yaitu N, L, dan M. Kombinasi bilangan kuantum untuk N1 artinya tahu, paham maksudnya? Berarti kulit pertama, kalau kulit pertama berarti hanya punya berapa subkulit? Iya, satu subkulit, yaitu dia S. Ingat, S punya berapa orbital? 1, ya kan? Ini 1S. Nah, seperti ini gambarnya nih. Oke. Bagaimana dengan kulit kedua? Kalau kulit kedua berarti dia punya 2 subkulit, yaitu 2S dan 2P. S punya berapa orbital? 1. Sedangkan P punya 3 orbital, PX, PY, PZ. Gitu kan? Berarti kalau dijumlah ada berapa orbital? 4. 1 dari S dan 3 dari P. Ya, 2S, 2PX, 2PY, dan 2PZ. Bagaimana kalau kulit ketiga? Kulit ketiga berarti ya 3 subkulit S, P, D. S-nya punya berapa orbital? 1. P-nya punya 3 orbital, PX, PY, PZ. Sedangkan D punya 5 orbital. Berarti kalau digabung berapa jumlahnya? 1, 3, 5. Jumlahnya 9. Ya, 1 dari 3S, 3 dari 3P, 5 dari 3. Nah, ini 3S-nya seperti ini. Ya. Kemudian 3P-nya, 3PX, 3PY, dan 3PZ. Sedangkan orbital D-nya 3DXY, 3DXZ, dan 3DZ, 3DX kuadrat Y kuadrat, dan 3DZ kuadrat. Oke, bisa dipahami? Semoga lagunya bisa diingat, bisa otomatis nanti kalau ketemu soal, ya kan? Kita akhiri dengan ucap syukur, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga manfaat pintar semua. Sampai jumpa. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Mau lagu lagi? Boleh? Boleh. Boleh. Bilangan kuantum ya. Oke. Pakai tangannya. LMS, NLM, dan S. NLMS, NLM, dan S. NLMS, NLM, dan S. NLMS, NLM, dan S. N utama, nyatakan kulitnya. L azimut, nyatakan subkulitnya. Pintar. SP nyatakan arah rotasinya. Pintar. Awas nilainya. Mulai. N utama dimulai dari 1. L azimut 0 sampai N-1. M magnetik min L sampai plus L. S plus setengah atau min setengah. S plus setengah atau min setengah. Sampai jumpa dah.